banyak metode. Salah satu yang saya perkenalkan tadi, metode penafsirannya Pak Surahman itu dari teks, dari konteks, teks ke konteks. Jadi apa teks itu ditafsirkan, mempertimbangkan konteks dan mempertimbangkan konteks di masa dulu dan konteks sekarang. Contoh sederhana tentang warisan. Perempuan itu mendapat mendapat satu, laki-laki mendapat dua. Ada yang komplain, wah tidak adil. Bagi Pak Surahman ini adalah keadilan. Keadilan karena kenapa? Bukan pembagian warisan itu bukanlah ditentukan oleh sebenarnya nominalnya, tapi ada hak maksud lain di bahasa itu. Tapi sebelum saya masuk ke situ ada penafsiran ini, teks to teks, ada teks ke teks atau teks to teks. Ada teks to konteks, ada in the meaning of the text. Okay. Jadi ketika NDP Cak Nur ini disampaikan ke siapapun atau melakukan aktivitas dengan mengikuti NDP dengan membaca teksnya, maka itu teks ke teks. Atau Anda membaca karya-karya orang lain atau karya-karya asing yang dari berbahasa Arab atau berbahasa Inggris atau Prancis, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka itu namanya text to text. Tidak terlalu, ini adalah penafsiran level yang sangat rendah, karena tidak terlalu banyak, tidak ada penafsiran, tapi itu pemahaman terhadap teks yang dibuat orang. Sementara Derrida mengatakan dalam pendekatan hermeneutik, ketika teks telah diproduksi, maka penulisnya telah mati. Banyak tokoh-tokoh yang lain dalam pendekatan hermeneutik yang mendasari pemikirannya di sini, bahwa ketika teks telah tersebar, telah diproduksi secara massal, maka penulisnya telah mati. Maksudnya tidak bisa lagi penulisnya menjadi penafsir tunggal. Semua orang punya jarak yang sama dalam menafsir teks itu. Semua punya jarak yang sama dalam menafsir teks. Jadi misalnya anggaplah ini paradigma komputer tindas ya, ada buku NDP. Ya ada buku NDP kan? Oh ya, ini ya NDP. Oke. Ini contoh sederhana ya. Ini contoh NDP. Misalnya NDP ini Anda pahami, ya Anda baca NDP ini teks. Ini teks to teks. Nah seperti tadi Al-Quran, ketika misalnya orang mencuri, maka potonglah tangannya, itu teks. Itu teks. Kemudian ada konteks. Kenapa di masa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan tentang potong tangan ketika mencuri? Oke, saya membaca bukunya Abdullah Said, salah satu pemikir Muhammad Syahrul. Saya membaca bukunya Muhammad Syahrul. Ini Muhammad Syahrul satu tokoh yang sebenarnya kreatif, karena dia dari orang yang arsitek, dia dari arsitek, kemudian punya pemahaman ilmu agama Islam, kemudian dia menafsirkan kitab suci Al-Quran itu dengan pendekatan arsitek, gitu. Ya, dia meracik, dia meracik sesuatu. Nah, akhirnya Muhammad Syahrul mengatakan kenapa hukum potong tangan diberlakukan di masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, karena dia menghadapi era jahiliyah, di mana era jahiliyah itu pencurian bukan sekedar mengambil barang orang di masa itu, tapi pencurian itu disebut sebagai pelecehan
disebut sebagai sesuatu yang apa ya, yang sangat apa, pencurian di masa itu tidak seperti di Indonesia hari ini. Pencurian itu mungkin hanya diambil punya orang atau dirampok dan sebagainya. Tapi di masa itu pencurian bukan hanya mengambil milik orang, tapi disebut sebagai pelecehan, dan itu adalah kejahatan yang sangat tinggi. Karena kejahatan sangat tinggi, mungkin saat ini diibaratkan sebagai teroris. Teroris mungkin ada yang dihukum mati saat ini, ada yang dihukum mati sampai mati di penjara, ada yang dihukum ditembak sampai mati. Itu karena kenapa? Teroris dianggap sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, saudara, di masa itu pencurian itu adalah pelecehan dan kejahatan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu muncullah wahyu ilahi yang menjelaskan tentang kekerasan balasannya terhadap pencurian. Nah, itu ditelusuri, itu konteksnya. Oleh karena itu ketika misalnya di dalam Indonesia ini pencurian itu ya pencurian, bukanlah pelecehan, bukanlah kejahatan yang terlalu besar sekali, bukan dianggap seperti itu, maka tidak wajib namanya potong tangan. Ada juga yang mengatakan potong tangan itu maksudnya adalah menghentikan tangannya dalam melakukan keburukan, artinya di penjara. Itu di penjara. Ada yang mengatakan, oh di penjara pun ada yang judi, ada yang narkoba, berarti penjaranya salah. Iya, petugasnya yang keliru di situ, bukan orang di penjara. Yang karena apalah daya di penjara ini kalau di dalam jeruji besi, berarti ada orang lain memasukkan barang. Nah, itu tugas kita yang harus dirubah tentang hukum dan penegakan hukum itu tadi. Itu yang belum berubah, tapi itu nanti pembahasannya di bab 6. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi, bab 5 individu masyarakat, yang terutama di bab 5 individu dan masyarakat. Itu pembahasannya. Itu bukan wilayah saya untuk membahas pada kesempatan ini. Biarlah hanya pada dimensi kemanusiaan pada saat ini. Itu teksnya. Nah, kalau di rujuk ini, ketika misalnya dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 3, ada firman Allah yang mengatakan, "Fankihu ma ta'budu minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, 4. Ini bagi kalangan orang, ini adalah ayat poligami. Gitu. Dan ini sering dikritik oleh orang yang suka poligami. Oh, kamu mau apa mengikuti sunnah Nabi itu kan? Poligami. Padahal masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang lain. Rasulullah itu lebih banyak lebih lama tahunnya bersama istrinya Khadijah, disebut sebagai monogami. Jadi Rasulullah itu lebih lama monogami daripada poligami. Kenapa bukan sunnah monogaminya yang diikuti? Kenapa kenapa poligaminya disebut sebagai sunnah? Sementara monogaminya itu jauh lebih lama bersama Siti Khadijah. Bahkan setelah menikah pun dengan Siti Aisyah, gadis yang sangat cantik, belia dan muda itu masih terus menyebut Khadijah yang tua itu, yang sudah mati. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu memang monogaminya itu yang lama. Nah, karena itu tidak dipilih. Nah, kalau mendasarkan penafsiran konteks, bagaimana sih konteks di masa itu? Nah, Anda membaca sejarah itu di masa jahiliyah, laki-laki disebut laki-laki dibuktikan ketika berapa banyak istrinya. Oleh sebab itu di masa jahiliyah ada yang puluhan istrinya, bahkan ada yang ratusan, rata-rata. Kenapa? Karena ukuran kejantanan, ukuran kelaki-lakian itu tergantung banyak istri. Nah, poligami adalah budaya yang sudah ada di masa itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya Muhammad SAW ingin merubah keadaan itu yang jauh sekali dari kemanusiaan, terutama pada pihak-pihak perempuan, diskriminasi. Maka teori perubahan sosial itu Tuhan menetapkan ini. Nabi berapa istrinya? Ya? 11, 12,
Ya ada riwayat ada 9 ya 11, yang jelasnya banyak lah. Ya banyak. Tetapi sebenarnya ini sudah berkurang. Rasulullah itu memulai tradisi menikah yang berkurang. Di saat sebaya-sebayanya itu ratusan istrinya, Rasulullah hanya 11 atau 9 atau 11 yang beberapa riwayat itu. Istilahnya banyak, tapi banyaknya itu masih lebih sedikit daripada kebanyakan yang di masa itu. Nah, teori perubahan dalam Al-Quran begitu perlahan-lahan. Seperti misalnya teori perubahan minum minuman keras. La taqrabus shalah wa antum sukara misalnya. Jangan kamu mendekati salat ketika dalam keadaan mabuk. Jadi Allah itu tidak langsung mengharamkan minuman keras di masa itu, cuma jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Sementara salat itu 5 waktu. Lah kapan mabuknya? Begitu. Ya kalau mabuknya pagi, mau sampai siang kan mau salat dulu. Ya itu kan orang bingung di masa itu ya. Kapan ya mabuknya kalau begini? Jangan 5 kali, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya akhirnya kan banyak kalangan yang berubah. Jadi Tuhan tidak langsung mengatakan sesungguhnya minuman keras itu adalah haram. Oh tidak. Itu perlahan-lahan lembut Allah Subhanahu wa taala mendidik itu. Ketika masyarakat sudah ada budayanya muncul, merubah sedikit itu kebiasaan-kebiasaan yang buruknya itu, barulah turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu min syaitan. Jadi innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras itu ya intinya di situ adalah pekerjaan setan, itu diharamkan. Itu teori perubahannya. Jadi teori perubahannya perlahan-lahan. Nah, begitu juga dengan poligami. Poligami teori perubahannya perlahan-lahan. Dari ratusan di masa itu tradisi jahiliyah menjadi nabi itu puluhan, kemudian turun kepada umatnya menjadi 4. Tapi di sini sebenarnya bukan anjuran untuk poligami menurut saya. Tapi ada kata-kata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sendiri yang mengatakan ketika kamu mampu berbuat apa, dalam surah An-Nisa sendiri mengatakan ketika mampu berbuat adil. Fankihu ma ta'ulu minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Wa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Tapi ketika kamu tidak mampu berbuat adil cukup satu. Begitu. Jadi ketika kamu tidak bisa adil, maka cukup 1. Itu kata Tuhan sendiri. Artinya dari teori perubahan itu dari ratusan turun ke nabi puluhan, turun ke umatnya itu 4 maksimal. Dan itu pun juga dilanjutkan ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 3 itu, surah keempat ayat 3. Ketika tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1. Nah, beberapa ayat setelah itu ada penegasan manusia tidak bisa berbuat adil. Kau tidak mampu berbuat adil, berarti anjurannya adalah monogami. Nah, gitu. Nah, ini cara penafsiran kontekstual. Jadi ditafsirkan apa sih keadaan di masa itu. Nah, keadaan di masa sekarang tidaklah orang disebut laki-laki ketika ratusan istri, tidak. Bukan di era itu. Maka penafsirannya jangan hanya teks ini. Kalau berhenti pada teks ini, maka Anda masih teks to teks. Teks Arab ke Indonesia. Tapi teks to konteks. Ya, dari teks mempelajari apa sih di masa itu, kemudian kembali masa kini. Jadi bagi saya anjuran dalam Islam dalam hubungan suami istri itu adalah monogami. Jadi ini tradisi pembacaan yang beda terhadap satu ayat. Ya, banyak yang mengatakan ayat ini ayat poligami, justru saya membacanya ayat monogami. Karena diakhiri ketika tidak mampu berbuat adil maka cukup 1 saja. Dan ada penegasannya, manusia tidak mampu berbuat adil. Nah, kenapa Rasulullah kalau begitu tidak monogami? Itu adalah cara Rasulullah, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan tensinya itu di masa itu. Nah, penafsiran yang level yang lebih tinggi lagi adalah in the meaning of the text. In the meaning of the text itu adalah mencari makna terdalam dari satu teks. Mencari makna terdalam dalam satu teks, dalam teks misalnya.
mencari makna terdalam. Jadi itu penafsiran yang mungkin disebut juga, ada yang mengatakan irfani, mungkin ada yang mengatakan ilham dari Tuhan, banyak ya, makna terdalam. Ada yang mengatakan ada ayat kaunia, ada ayat kaulia. Ya. Ayat kaunia misalnya sudah ada dalam Al-Quran, ayat kaulia itu Anda membaca tanda-tanda alam. Ada misalnya perimbun Jawa, misalnya ada misalnya perimbun Bugis yang ketika anak pertama menikah dengan anak kedua jadinya begini, gitu. Itu sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman masa klasik orang-orang terdahulu. Ketika hari ini cocok untuk menanam, cocok melakukan sesuatu, hari ini tidak cocok. Itu adalah bagian daripada penafsiran seseorang terhadap tanda-tanda alam. Nah, contoh di sini, saya begini, makna terdalam dalam teks. Penafsir-penafsir kontemporer seperti Pak Surahman mencoba menafsir satu teks itu mencari makna terdalam. Misalnya tadi, potong tangan dalam keadaan mencuri. Ketika mencuri maka potonglah tangannya. Pak Surahman mengatakan ayat ini sebenarnya kalau secara mendalam bukan kita jangan terjebak pada ketika ada si Budi mencuri kemudian potong tangannya, bukan sebenarnya itu maksudnya. Ya. Ada maksud yang lain. Supaya tidak terjadi pencurian, maka sejahterakan rakyat. Supaya terhindar dari pencurian, maka sejahterakan rakyat. Itu namanya in the meaning of the text. Menafsirkan makna terdalam dari setiap firman-firman Tuhan atau teks-teks yang ditulis oleh manusia atau tulisan atau buku atau apapun yang ditulis itu menafsirkan makna terdalam. Nah, coba tadi sama-sama ayatnya tapi penafsirannya beda. Yang pertama tadi konteks kenapa orang dipotong tangannya, karena budaya Arab di jahiliyah di masa itu adalah kejahatan tertinggi. Beda sekarang. Yang kedua itu penafsiran teks to konteks. Ketika ditafsir pada level yang lebih tinggi lagi, in the meaning of the text, maka Tuhan seolah-olah ingin mengatakan supaya tidak terjadi pencurian, kau keras terhadap orang untuk menghukumnya, kemanusiaan kamu di mana? Cobalah kamu sejahterakanlah rakyatmu, insya Allah tidak ada pencuri. Dan begitu. Nah, itu namanya in the meaning of the text. Menafsirkan makna terdalam dari satu teks. Ya, itu pernah dibuktikan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Beberapa gudang-gudang penampungan zakat, ya, penampungan harta orang-orang berduit di masa itu hanya membusuk dan dimakan oleh hewan-hewan. Karena kenapa? Tidak ada orang yang menerima zakat. Karena kenapa? Tidak ada orang yang layak untuk menerima zakat. Itu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Artinya pernah dalam sejarah, ya, Islam pernah mensejahterakan rakyatnya sampai-sampai sepotong manusia pun tidak ada menerima zakat. Tidak ada menerima zakat karena apa? Sejahtera. Oke, sejahtera. Nah, oke, seperti itu kira-kira cara menafsir, ya, cara menafsir. Banyak sekali. Nanti adalah baca-baca metode penafsiran, baik itu misalnya penafsiran dari ulama-ulama Islam maupun penafsiran postmodern atau hermeneutik. Itu banyak penafsiran. Pak Surahman ada Syekh Kutub misalnya, peredam Islam. Ada Pak Surahman, siapa lagi? Abdullah Said itu masih hidup. Pernah datang ke UIN Jogja, itu dari guru besar di Australia. Ya, itu banyak sekali buku-bukunya tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu secara kontekstual. Itu Abdullah Said. Nah, kalau misalnya penafsir dari Barat, ya misalnya Derrida, itu bisa dimasukkan di situ. Gadamer, SPB Gadamer, Foucault, itu bisa saudara ikuti. Jadi NDP itu terserah Anda mau menafsirnya bagaimana. Silakan menafsirkan. Dan kalau bisa NDP itu dekati dengan jurusan Anda. Anda jurusan apa? Anda jurusan peternakan misalnya. Nah, bagaimana hubungannya manusia dalam peternakan? Iya, itu bisa. Nah,
Karena apa? Supaya NDP itu hadir di kalangan Anda, mampu menjawab tantangan. Jadi jangan NDP itu seolah-olah hanya bicara Tuhan, tidak. Ya, bicara manusia. Bagaimana sih tugas-tugas manusia dalam melestarikan hewan-hewan misalnya? Ya, melestarikan semua itu bisa. Atau Anda jurusan sosial, antropologi, bisa. Jadi pendekatan sosiologi, ada pendekatan biologi. Bagaimana sih manusia dalam pendekatan biologi itu bisa? Bagaimana manusia yang ditebak? Misalnya ada jurusan biologi mau menulis skripsi, ya. Misalnya manusia dalam perspektif biologi dalam tinjauan NDP HMI bab 2 itu bisa. Itu banyak sekali sensor HMI telah selesai. Ya, banyak sekali sensor telah selesai dengan bab NDP. Skripsi saya itu bab 3 NDP ya, tentang kemerdekaan manusia. Itu kemerdekaan berpikir. Ada Wahyu Minarno sepertinya juga. Mungkin bab sekitar pernah bab 6 NDP itu senior Anda di Jogja. Banyak senior yang dimanapun itu berada, senior HMI, yaitu selesai sarjana S1, S2 sampai bahkan S3 itu selesai gara-gara NDP Cak Nur. Karena misalnya Anda jurusan ekonomi, Anda mengkaji tentang bagaimana keadilan sosial keadilan ekonomi dalam NDP bab 6. Anda jurusan sosiologi, Anda bisa memakai bab 5, individu dan masyarakat dalam perspektif NDP bab 5. Anda di pemikiran NDP bab 3, bagaimana sih kemerdekaan fikir, kemerdekaan manusia dan keadilan universal. Itu bab 3. Jurusan IT, ya, teknologi dan sebagainya, maka itu Anda bisa dengan bab kemanusiaan dan pengetahuan. Itu semuanya ada, merangkul semua. Jurusan peternakan juga bisa masuk. Semua bisa. Makanya sebagai penutup bagi saya untuk pengantar ini, nantilah ada kesempatan yang lain kita jumpa dan lakukanlah keberanian dalam memaknai NDP HMI dan tumbuhkanlah gairah saudara dari sekalian untuk belajar. Teruslah membaca maupun ada di Jogja, produksi dan kumpulkanlah buku-buku yang bermanfaat. Bagi waktu Anda secara baik, proporsional antara main HP dengan belajar. Main HP silahkan, tapi bagi waktunya secara adil. Harus adil, karena itu manusia harus bersikap adil. Jadi kalau Anda memperlakukan buku yang tidak pernah tersentuh, itu kesepian ya, dan kesepian sekali, itu tidak adil. Gilirlah buku dengan HP Anda dengan adil. Oke, ini hanya pengantar dari saya, saudara, tentang kemanusiaan, tugas-tugasnya. Ini hanyalah pengantar. Besok-besoklah kita akan berjumpa lagi di tempat mungkin yang sama atau tempat yang berbeda. Pembahasan mungkin yang tetap konteks-konteks seperti ini. Ya, saya begitu, kurang lebihnya mohon maafkan. Bisa dikatakan hidayah. Yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya berikan. Jadi terima kasih, singkat dari saya. Jadi kesimpulan, jadi kita masing-masing menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan dari moderator bahwa kita sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini, dimana kita yaitu memetakan peradaban, yang dimana melalui disiplin ilmu kita melakukan teori-teori perubahan sosial untuk merubah yang bisa saya katakan yang unsur kebanyakan negatif dari perspektif Islam kemudian mengarah ke positif seperti itu. Jadi mungkin itu, terima kasih Kak Ganda. Jadi mungkin ada sedikit cenderamata dari kami selaku Keraton Institut. Mungkin ketua kelas bisa atau ketum BPL. Ketua kelas. Ya sudah, ketua kelas. Kok oper-operan? Oh iya, Berdua ketua kelas sama pembina kelas NDP. Berdua, Bun. Ketua kelas NDP ya, silakan. Ketua kelas NDP sama pembinanya NDP. Berdua. Mundur lagi. Dah. Oke. Lancar ya. Oke, akan dimakan. Masih ada diskusinya nanti. Lanjut, nanti udah sampai jam